Coba deh teman-teman bayangkan, kira-kira kalau misalnya kita lakukan hari ini 1% lebih baik daripada hari kemarin, kira-kira ada perubahan besar nggak dalam hidup kita? Mungkin teman-teman tuh banyak yang nggak remeh, cuma 1%, mana mungkin bisa ada perubahan yang besar. Tapi coba deh teman-teman dengar ini. Kalau teman-teman bisa lakukan 1% satu hari, kalau bisa konsisten selama 1 tahun, itu teman-teman bisa 37 kali lebih baik daripada tahun yang lalu. 37 kali loh, bukan 37%. Nah, kali ini kita mau coba bahas buku yang dikarang oleh James Clear, Atomic Habits, di mana beliau nanti menjelaskan tentang kekuatan perubahan kecil ini. Kalau saja perubahan kecil ini bisa kita lakukan dengan benar, maka kita bisa merubah hidup kita itu secara total, menyeluruh. Jadi kalau teman-teman saat ini merasa stuck, malas, gak berhasil, atau rasanya gak ada berguna, atau punya kebiasaan buruk yang dibenci, nah coba deh sama-sama kita pelajari buku ini, mana tahu ini nantinya bisa memberi perubahan besar dalam hidup teman-teman. Jadi mari kita coba pelan-pelan kita bahas ini. Jadi kata atomik itu berarti satuan yang terkecil, seperti atom teman-teman. Tapi juga dia bisa berarti dasar. Walaupun kecil, tapi dia memiliki daya ledak yang sangat besar. Jadi atomic habit ini adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita anggap mungkin sepele. Tapi kalau kita konsisten melakukannya dalam waktu yang lama dan diulang terus-menerus, ini sangat memberi efek yang luar biasa untuk hidup kita nantinya. Buku ini mengatakan bahwa kita ini kebanyakan berfokus pada tujuan akhir, tapi tidak pada proses. Kita ini mau langsung sukses, mau pintar, atau orang yang diet mau langsung bisa langsing. Padahal kalau kita lihat orang yang sukses besar itu, dia telah berjalan di atas keputusan-keputusan kecil yang telah dilakukan berulang-ulang sehingga tercapai pada tujuan yang saat ini. Misalnya seperti pilihan mau kita bangun tidur pagi atau lanjut tidur, atau kita mau baca buku atau scroll TikTok, atau mau minum air putih atau minum kopi. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan atau disebut dengan atomic habit. Nah, ini bagian dari mind blowing, di mana orang itu lebih condong fokusnya pada tujuan, tapi tidak pada prosesnya. Misalnya dia mau turunin berat badannya 10 kg, langsung pada tujuannya. Dia tidak membangun sistem seperti misalnya saya perlu makan sehat, saya perlu olahraga, saya perlu melakukan istirahat yang cukup supaya hasilnya nanti 10 kg saya capai dalam waktu tertentu. Jadi bukan langsung pada tujuannya saya harus turun 10 kg. Begitu orang fokus langsung pada tujuan, akhirnya nanti stuck. Dia tidak bisa membiasakan diri dengan kebiasaan yang baru ini karena dia terlalu fokus pada tujuan. Akhirnya ketika dia tidak tercapai dalam waktu yang sudah ditentukan, biasanya dia kembali ke pola lama. Jadi kita perlu nih membangun sistem dengan perlahan, 1 hari 1% untuk ke arah tujuan yang ingin kita capai. Meskipun lambat, tapi itulah proses kecil yang kita lakukan secara berulang-ulang. Itulah yang nantinya untuk kita mencapai tujuan yang kita ingin. Maka di sini pengarang Atomic Habit memberi 4 hukum perubahan perilaku ini yang menjadi pokok dalam pembahasan buku ini. Yang pertama, buat jelas. Untuk membangun kebiasaan baru ini kita harus buat pemicunya apa. Seperti misalnya kita letakkan buku di atas meja supaya kita rajin membaca. Nah, kemudian hukum yang kedua, buat dia semenarik mungkin. Jadi kita di sini metodenya kita gabungkan sesuatu yang baru dengan apa yang kita suka. Misalnya kita sukanya nonton YouTube dan kita ingin membangun suatu kebiasaan baru yaitu olahraga. Jadi kita buat kebiasaan baru seperti olahraga tadi, kemudian kita beri hadiah nih. Nanti hadiah untuk pikiran kita nih seperti nonton YouTube gitu. Yang ketiga, buat dia mudah. Jadi jangan kita langsung misalnya mau baca buku nih, 1 buku kita baca seharian 2-4 jam, jangan. Kita buat mudah dulu, ya 1 halaman dulu. Jadi kita melakukan metode dengan menggunakan 2 menit kebiasaan baru kita tambah gitu. Jadi 2 menit baca buku kebiasaan baru kita. Jadi terasa mudah nantinya. Lalu kita fokus ke identitas bahwa kita ini orang yang suka baca buku. Buka identitas saya mau baca buku. Kemudian yang terakhir, buat dia memuaskan. Misalnya kita beri reward kalau misalnya progres yang selama ini kita susun di kalender telah tercapai.
Jadi tandai itu setiap keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai nanti diberi hadiah. Nah, supaya lebih memicu kita untuk melakukan kegiatan yang sama di bidang yang lain. Nah, di antara hukum-hukum tadi teman-teman, ada satu lagi teman-teman yang menjadi bagian paling dalam dalam psikologis. Jadi perubahan sejati itu bukan pada apa yang kita lakukan, tapi siapa yang kamu percaya tentang diri kita sendiri. Misalnya jangan kita bilang, saya mau berhenti merokok, tapi katakan identitas kita itu adalah saya bukan perokok. Jadi dengan begitu kita nggak kejar hasil, tapi kita kejar identitas. Misalnya dengan ungkapan saya orangnya sehat, saya orangnya disiplin, saya orangnya mau belajar. Nah, bagian terdalam ini kalau kita ubah cara kita mengidentitaskan diri kita, maka lama-kelamaan perilaku kita juga ikut berubah. Jadi pada akhirnya teman-teman, secara ringkas dari buku ini, perubahan yang kecil itu bukan tidak penting, tapi justru itulah kuncinya. Jadi kita harus fokus ke sistemnya atau kongresnya atau prosesnya, bukan cuma pada tujuan aja. Kemudian teman-teman terapkan 4 hukum kebiasaan tadi. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe.